Kadang ada juga yang ngasih kayak tiba-tiba ngasih kertas gitu. Terus isinya semangat ya Kak. Sebenarnya pengen gitu. Kangen banget kayak acara-acaranya yang dulu ada aku gitu. Sekarang udah nggak bisa. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Di episode kali ini kita akan bakal bahas tentang sebuah pengalaman dan tentunya sudah bersama Kak Mia di sini. Nanti kita langsung sapa dengan Kak Mia. Halo Mia. Hai. Kak Mia ini salah satu karyawan swasta ya di Pamekasan ya. Iya. Aktivitasnya apa sekarang Kak Mia? Kerja sih. Kerja, sibuk kerja. Baru lulus berapa tahun yang lalu, Mia? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Belum sih, November 1 tahun yang lalu. Langsung terjun di dunia kerjaan ya sekarang. Dari Januari. Dari Januari. Kalau boleh tahu kerjanya di mana sekarang? Di Cafe. salah satu kafe Pamekasan. Di kafe. Berarti sistemnya di kafe itu part time atau full time? Kadang kalau yang tempat kerja yang sekarang itu kadang part time, kadang full time. Oh, tergantung kafenya, ya. Tergantung ke karyawan. Kalau ada yang ada kepentingan, jadi salah satunya ada yang full time gitu. Oh. Berarti jadwalnya kadang malam dari pagi sampai sore. Kalau pagi jam 10 sampai jam 4 sore. Oh, kalau sore sampai? Kalau sore dari jam 4 sore sampai jam 10:30, 11. Oh, itu baru sampai close cafe ya? Iya. Kadang kan kalau malam minggu itu atau hari-hari weekend ada customer yang udah jamnya tutup tapi mereka masih mau ngobrol gitu. Jadi terpaksa kami nunggu mereka selesai gitu. Oh, gitu. Sebenarnya tutupnya jam 10 sih. Oh, aslinya jam Aslinya 10. jam 10. Oh. Berarti kalau sering kayak gitu sering pulang malam juga ya berarti ya? Atau Sering gimana tuh? banget. Nggak apa-apa tuh? Jadi resiko nggak sih? Atau kamu berat nggak sih dengan kerjaan itu sebenarnya? Awal-awal ya kayak tekanan batin juga sih. Karena sebelumnya emang jarang keluar malam. Jarang banget diizinin keluar malam juga jarang kan. Cuman ya itu kebutuhan kerja. Jadinya ya udah terbiasa. Mau nggak mau? Mau nggak mau. Dan juga pasti banyak omongan yang nggak enak Pro dong. dan kontra ya. Oh, pernah. Pernah. Bahkan dari orang terdekat juga pernah. Gitu. Terus kayak gimana tuh waktu itu kamu? Lebih ke orang tua sih yang nggak tega gitu. Oh iya sih, ya karena malam gitu ya. Nggak tega. Bahkan sampai ngomong, gimana Mia, nggak usah kerja dulu ya. Kan insya Allah kalau cuman buat kebutuhan kamu masih bisa menuhin gitu. Soalnya kemakan omongan orang itu gitu. Anak cewek cuman satu-satunya kok diizinin masuk malam, kerja malam gitu. Apa ya, kalau di desa tuh pulang jam segitu udah Kayak nggak minus wajar gitu, kayak gitu ya. iya kayak cewek gak baik gitu lah intinya kan. Padahal nggak semestinya gitu, nggak mesti. Terus pernah ada isu kan kalau pulang malam cewek sendirian itu kayak ada begal. Nah itu kamu gimana itu? Alhamdulillah nggak pernah ketemu sama kayak gitu. Dan kayaknya sih yang kayak gitu tuh emang orang udah kenal gitu loh Mbak. Emang atau udah emang ada dendam tertentu atau emang sebelumnya udah kenal atau mantan pacaran, emang kayaknya kayak gitu sih. Dan juga biasanya kalau ada yang ngikuti tuh biasanya. Kalau ada yang ngikutin lebih ke bocil-bocil sih, cuman kadang cuman kayak halo Kak gitu. Lebih ke lucu aja sih kalau kayak gitu. Dan nggak ganggu sih, cuman halo Kak, cuman gitu aja. Ya nambah Tapi nambah fan. sebenarnya capek nggak sih Mia kerja di dunia kayak gitu? Capek sih capek ya, cuman kalau nggak ada kegiatan malah lebih pikiran kemana-mana kan. Lebih Cari aktivitas ya. lebih overthinking. Iya. Jadi salah satu cara juga gitu ya biar kita tuh pikiran kita tuh bisa keluar gitu. Dan juga Ketemu sama, dan itu juga salah satu favorit aku sih, ketemu langsung sama customer, ngomong langsung sama customer. iya. Soalnya kan karakteristiknya customer itu beda-beda, apalagi kalau malam minggu. Berarti nih Kak Mia nih
tipe yang jiwa sosialnya tinggi ya, suka bertemu orang, cara mempelajari juga gitu ya. Masih belajar, masih belajar insya Allah. juga. Ya. Tapi ada nggak sih customer yang tiba-tiba jengkelin gitu buat kamu? Ada, ada juga sih. Kayak ngotot gitu kan. Ada. Cuman ya udah biarin aja. Kadang ada juga yang ngasih kayak tiba-tiba ngasih kertas gitu. Oh ya? Terus isinya semangat ya Kak. Itu ke kamu atau? Iya. Oh, iya. Nggak tahu dari siapa. Tahu kan orangnya pas ngasih Oh. langsung kan. iya, iya, Cuman ya itu masih bocil, kelihatan banget masih bocil. Banyak jadi Sering sasaran loh kayak bocil gitu ya. kalau malam minggu. Oh gitu. Semangat kakak cantiknya lebih ke have fun aja sih kayak gitu. Seru-seruan ya, lucu-lucuan. Tapi dari situ kan kamu bisa jadi nambah-nambah pengalaman. Itu yang paling penting kan sebenarnya. Iya. Pengalaman di dunia kerja kayak gimana, terus cara menghandle karakter orang yang berbeda-beda seperti gimana. Karena kan kita mau cari orang dengan karakter yang sama dengan kita kan susah. Jadi kita harus gimana caranya untuk Nah ya itu uh-uh. pelajaran penting banget. Iya, iya betul. Itu nggak ada di sekolah biasanya. Nggak ada di kuliah kecuali juga. kecuali ilmu psikologi atau apa atau apalah kayak gitu. Sebelumnya kan emang belum pernah kerja dimanapun kan. Cuman pas selesai kuliah yang baru terjun ke dunia kerja. Dan itu awal-awal masih kaget. Kayak Iya, iya. ke teman-teman harus gimana, aku harus bersikap gimana, ngadepin temen yang kayak gini, yang otomatis pengalaman dan sikapnya itu beda-beda kan. Dan juga awalnya masa lulus sarjana kerja kayak gini sih. iya, Itu iya. kan teman-teman kayak udah kerjanya udah yang kayak mapan-mapan gitu, kerja di bank, di mana-mana gitu, di kantoran kayak gitu. Tapi pas masuk di dunia kerja yang aku kerjain sekarang, aku malah lebih ngerasa bersyukur karena ternyata teman-teman kerjaku yang di situ tuh ya banyak yang lebih dari aku gitu. Aku ngerasa harus bersyukur banget karena contohnya aku kerja ya cuman buat kebutuhan aku sendiri, buat aku belanja sendiri, sedangkan mereka tuh beberapa banyak ada yang kerja buat keluarganya gitu, buat ngebantu keluarganya. Dari situ aku udah bersyukur banget. Wah, harus bersyukur banget gitu. Bisa belajar bersyukur ya Makanya dari situ. kita tuh gak harus ngelihat ke atas terus. Kita karena di bawahnya kita itu masih banyak, dan itu salah satu bentuk untuk kita mensyukuri apa yang udah kita punya atau yang kita jalani sekarang gitu. Iya benar-benar. Biasanya jarang ya anak muda tuh punya pemikiran kayak Mia. Karena biasanya rata-rata anak muda tuh ketika lulus tujuannya kerjanya harus yang enak, berseragam. Bahkan pernah ke salah satu bank di Pamekasan, terus bank itu satpamnya kayak apa ya, kayak langsung gampang akrab gitu. Terus nanya, kerja di mana Mbak? Kerja di kafe. Hah? Kayak kaget gitu Mbak. Kok di kafe? Lebih cocok di bank. Kenapa gak di bank aja gitu? Sebenarnya kalau bisa dilihat dari itu ya, kamu jujur suka dengan pekerjaan sekarang nggak? Suka. Suka kan? Berarti back to passion. Passionnya kamu berarti suka kayak Berinteraksi bersosialisasi, sama orang. berinteraksi, iya kan? Terus juga gak bisa ke beban apa ya, yang job desk-nya terlalu berat itu aku emang Nggak bisa gitu ya. Jadi kan lebih enjoy ya kan, kalau di kafe kan sambil dengerin musik iya ya kan. Iya. Oh ya kami nggak sambil kayak terima endorse atau apa gitu. enggak sih. Oh enggak, kupikir terima endorse. Soalnya di TikToknya itu ada satu uploadannya kami tuh kayaknya yang FYP ya waktu itu. Kalau nggak salah viewsnya sampai 80-an ke atas. Ya. Emang isinya kayak gimana? Kayaknya ungkapan hati. Oh ya, coba jadi. Aku Aku udah- juga gak nyangka sih itu. gimana? Kalimatnya ya. Aku udah bisa beli bensin sendiri di pom. Terus Oke. aku udah bisa nggak naruh HP sembarangan. Aha. Aku udah bisa nyimpan struk parkir. Oh ya. Aku udah bisa cek angin ban motor sendiri di pom. Tapi aku belum bisa baca Google Map dengan baik. Aku masih suka bengong sambil motoran, berharap bisa ketemu kamu di jalan meskipun hanya lihat dari jauh. Ini kayaknya ungkapannya dalam banget ini. Ini sebenarnya pernah dialami kah atau kayak gimana? Ya emang emang apa ya, emang waktu itu autodidak gitu bikin kata-kata kayak gitu. Emang gak nyangka ya udah sejauh ini gitu. Dulu kan
selalu dia yang ngelakuin itu semua. Sekarang nggak nyangka ya sekarang udah bisa gini sendiri, ngelakuin ini semua sendiri gitu. Dan waktu itu ya tiba-tiba kangen gitu loh Mbak. Oh berarti ada someone yang dulu Pernah. maksudnya bisa dibilang menemani Kak Mia ya, dan sekarang orangnya udah nggak bareng lagi gitu. Kalau boleh tahu kenapa? Sebenarnya aku sama dia udah lama sih, udah 3 tahun setengah. Dan dari situ kalau udah segitu pasti hubungan itu pasti ngarah ke arah serius kan, nggak mungkin main-main sampai selama itu. Dan impian semua wanita tuh seperti itu ya. Impian semua wanita seperti itu. Tapi pas udah mendekati serius, itu aku malah kayak ngerasa takut banget ketemu sama orangnya. Pas di waktu itu, Karena nggak tahu. Tiba-tiba langsung kayak berubah banget gitu. Yang biasanya aku selalu tiap hari ketemu dia, bahkan setiap hari tuh kadang 2 kali ketemu gitu. Setiap hari ngampus bareng. Dan waktu itu malah ketemunya jarang, tapi sekalinya ketemu kayak takut banget. Gak berani natap orangnya gitu. sempat nggak sih cowok itu tuh tanya sama kamu kenapa sih Selalu kamu nanya, berubah? kenapa kamu kok berubah gitu. Biasanya kamu kalau ketemu sering cerita macem-macem gitu, karena nggak sedikit pun yang kejadian di aku hari-hari aku nggak cerita ke dia gitu. Tapi pas waktu itu emang bener-bener meskipun makan bareng ya udah sekedar makan aja gitu. Nanya pasti kan beda, kamu kenapa sih gitu. Katanya kamu mau serius, aku udah serius kok kamu malah gini gitu. Aku juga waktu itu gak bisa ngejelasin kenapa, karena aku emang nggak tahu. Cuman yang aku rasain itu takut, deg-degan, tangan sampai gemeter dingin gitu loh Mbak, kayak mau ngadepin ujian sidang skripsi gitu. Padahal ya dia gak ngelakuin kesalahan apapun. Tapi gini, ketika waktu kamu anggap memutuskan untuk menyudahi itu, dia sempat nanya nggak sama kamu? Maksudnya setelah hari hanya itu? Setelah hari hanya nanya Dia kenapa? Kenapa kamu? Maksudnya dia kaget kan, pasti kaget. Kayak gak nerima. Iya. Oh bukannya ini kemauan kita gitu. Kita udah mau hampir finish nih gitu. Kok kamu malah berubah gitu. Aku kenapa, aku salah apa? Sampai kalau aku punya salah ya aku minta maaf gitu kan. Tapi waktu dia minta maaf pun aku kayak gak berani ngelihat mukanya. Sama sekali gak berani Mbak. Deg-degan banget. Ngerasa kayak ya udah, kayak apa ya, kayak kita pernah ketemu sama orang jahat yang terus kayak serem gitu gak sih. Kayak gitu aja. Padahal ya dia malahan dari sebelum-sebelumnya kan emang sering tengkar ya kan. Tapi 1 tahun terakhir itu kita lebih banyak udah jarang tengkar, lebih banyak ke saling nerima gitu. Udah tahu kan karakter masing-masing, udah lebih ke situ sih. Lebih banyak have fun-nya bareng-bareng juga waktu satu tahun itu. Aku ngerasa aneh juga sih waktu itu, karena pas selesai aku benar-benar udah gak bisa dilanjutin lagi, karena aku emang mau ketemu dia ya takut gitu, mau ngomong sama dia takut banget. Ya udah selesai, nggak dilanjutin lagi. Anehnya pas udah aku mutusin udah gak lanjut lagi, besoknya perasaan aku balik lagi kayak pas waktu sebelumnya, waktu masih pacaran awal-awal gitu. Balik lagi kayak ya nggak takut, malahan sampai nyamperin ke rumahnya sih waktu itu. Cuman nggak ketemu karena orangnya ke Malang waktu itu. Kayak aku ngerasa kayak orang gila nggak sih? Iya. Tapi sebelumnya kan gini, kamu tiba-tiba memutuskan seperti itu, ada sesuatu kah? Atau tiba-tiba aja gitu? Kamu Tiba-tiba aja pas dia udah mau
emang benar-benar mau serius gitu, ke tahap yang lebih serius, tiba-tiba waktu itu juga waktu itu lagi di kafe, lagi ngerjain revisian skripsi, dan dia ngabarin, ini loh kita udah mau sampai di tahap ini ya, udah ngomong juga ke keluarga. Nah waktu itu juga langsung deg-degan, dan waktu itu juga aku langsung nggak banyak ngomong ke dia, langsung diem gitu. Mungkin itu ya yang dibilang orang-orang, kalau kita mau menjalin hubungan ke tahap yang lebih serius, lebih banyak ujiannya sebenarnya. Kayak hati kita digoyahkan mungkin atau apa kayak gitu. Nah itu emang beneran ada sih, karena aku emang udah ngerasain sendiri, dan yang sampai sekarang aku masih ngerasa bersalah. Kok aku gak bisa ngendaliin diri sendiri, kok aku gak bisa ngelawan rasa itu gitu. Itu sih lebih kayak itu, Yang lebih menjadi, bumerang sampai sekarang. dan itu yang bikin kamu nggak nyaman sampai sekarang sebenarnya ya. Padahal ya emang orangnya udah kamu gak usah mikirin itu, udah maafin kamu gitu, udah tahu kok yang sebenarnya kayak gimana gitu. Pasti banyak yang lebih baik dari aku udah ngomong kayak gitu sih. Tapi kan kalau katanya Kak Mia itu besoknya sudah kembali lagi seperti semula, kan bisa diomongin baik-baik tuh. Tapi udah gak bisa sih, karena udah gak bisa segampang itu, karena udah ya ke tahap serius, omongan keluarga gitu kan. Ya ibarat kita udah nge-prepare semuanya kayak gitu ya. Terus tiba-tiba orang yang sama-sama punya misi yang sama tiba-tiba nggak melangkah gitu. Jadi merasanya mungkin yang dia kok aku tok yang jalan gitu. Nah iya, lebih kayak gitu. Terus mungkin awal-awal dia ngerasa dipermainkan mungkin ya. Ya jelas sih. Iya. Karena kamu Gitu, yang karena aku yang minta, kamu kenapa aku yang nggak mau gitu kan. Tapi kan kalau aku nih sebagai cowok nih, pasti kan bertanya-tanya terus. Nggak mungkin dong aku, misalkan ya aku nggak mau lanjut misalkan. Kenapa? Ya nggak tahu, nggak ada alasan misalkan. Nggak mungkin dong, apalagi sudah sama-sama serius, tiba-tiba mau melepas aja. Ya sudah, kalau kamu emang nggak mau sama aku ya udah, masing-masing gitu. Iya, lebih kayak gitu sih. Terus? Dan abis itu lost kontak kita. Sama. Sempat lost kontak lama. Ya mungkin dia juga nggak mudah juga kan buat dia gitu nerima hal itu. Dan harusnya aku juga kan yang nyudahin itu kan. Harusnya aku seneng dong kalau emang itu beneran dari aku gitu. Anehnya itu aku bahkan sampai sekarang masih kayak ya itu jadi bumerang, gak enak gitu. Kenapa gitu, kok malah kayak gini sih, kok bisa sih kayak gini, padahal kan ya udah banyak yang direncanain gitu, udah ke ngomongin untuk ke arah masa depan tuh udah Sudah ada. Iya. Sampai sekarang lost kontak. Lost kontak sih. Udah punya kehidupan masing-masing. Gitu. Makanya dituangin di video TikTok itu. Iya. Iya, makanya. Kan nggak mungkin juga kan langsung gitu. Iya sih, emang berat sih ya kalau kita harus ngelepas orang yang memang dekat banget sama kita. Jangan kan pasangan gitu, kayak sahabat aja terus sudah kadung akrab kita harus pisah, kan nggak segampang itu gitu. Anggaplah udah tahu bau kentut kita kan gitu kasarannya ya kan. Ya itu yang dibilang kita nggak pernah tahu di depan kita tuh akan ada apa. Nah itu benar banget, kayaknya udah prepare rencana kita tuh udah mateng gitu, udah abis ini gini gitu, ternyata langsung harus di-cut 100%. Kalau dari pihak orang tuanya Kak Mia sendiri gimana waktu itu setelah Kak Mia memutuskan untuk nggak lanjut? Marah banget. Karena kaget juga ya. Karena udah kenal baik juga sama dia gitu, nggak nerima banget. Sampai sekarang masih kadang suka nyimpenin barang yang dari dia gitu. Kadang suka kalau ada orang yang mirip dia dari postur tubuh yang tinggi gitu, langsung kayak kaget gitu, katanya kirain dia gitu. Iya, bisa dibilang agak aneh ya. Kenapa? Maksudnya Kak Mia sendiri sikapnya berubah gitu. Berarti ternyata di balik keceriaannya Kak Mia ada itu ya juga ya. Atau mungkin kerja menjadi salah satu cara gimana caranya buat lupa itu ya. Kadang
Ya makanya aku kerja kan juga sering full time ya, biar sedikit waktu sendiri di kamar itu. Karena kalau udah sendirian di kamar itu pasti mikirnya kemana-mana gitu, gak enak banget. Berarti kamu maksudnya dia itu doi plus tempat curhat kamu juga. Iya dulu Berat itu. berat banget. Sedekat itu berarti sudah ya. Kayak aduh. Kok gini sih? sorry kayak aku punya masalah sedikit yang nggak aku ceritain ke keluarga, tapi dia bisa jadi tempat aku cerita gitu. Emang sedekat itu sih dulu, jadi emang ngerasa kehilangan banget. Tapi yang aku pertanyakan, pastilah doi itu merasa apa ya, juga merasa kehilangan kan pastinya. Cuma mungkin apa karena cowok itu Lebih ke harga diri mungkin ya. mungkin, atau mungkin lebih menipu sifat aslinya. Maksudnya kadang kan cowok tuh suka menutupi perasaan aslinya biasanya kalau ke orang-orang, ya kan, biasanya kayak gitu. Karakter yang kamu deketin itu orangnya tipe kayak gimana? Maksudnya apakah dia membiarkan begitu saja dengan keadaan, atau dia tipe yang terus mengejar? Sebelum-sebelumnya kalau kalian tengkar tuh gimana? Enggak, dia tipe orang kalau tengkar tuh harus selesai dan gak mau pisah, mau tetap bareng gitu. Ya sama sebelumnya juga aku gitu, cuman ya pas terakhir itu yang pas aku Tiba-tiba dia benar-benar pun langsung. karena aku waktu pas dia mau ngejelasin aja, waktu dia mau minta maaf gitu, aku nggak bisa ngomong sama sekali sama dia. Ya emang nggak bisa sama sekali waktu itu, dari akunya sendiri nggak ngerti kenapa. Tapi kenapa si dia ada kehidupan masing-masing sekarang? Ya kan udah lewat juga, udah lama kan. Sudah lama ya. Ngapain juga. Atau mungkin bisa jadi pelampiasan. Biasanya cowok kan gitu, ya nggak sih? Bisa jadi. Nggak mungkin sih. Karena dia tipenya tuh kalau emang belum siap, nggak bakal ngebuka hati lagi. Itu dia sudah kehidupan masing-masing, sudah nikah atau belum? Belum. Oh, selama belum, siapa tahu kali aja. Emang jodoh emang Rahasia Tuhan banget Ya, itu. Padahal anggap secara pemikiran manusia itu hanya tinggal selangkah gitu loh, ya kan. Tapi kalau Allah bilang bukan waktunya sekarang, bukan sekarang. Dan yang masih bikin kuat sampai sekarang tuh skenario Allah tuh pasti yang baik. Allah lebih tahu, itu sih yang tetap bikin kuat. Allah lebih tahu waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Tapi kamu nyesel nggak sih? Nyesel dong. Biasanya lebih ke kok waktu itu kenapa sih nggak bisa ngelawan gitu, nggak bisa ngelawan perasaan sendiri gitu. Lebih ke itu. Harusnya nggak kejadian ini, harusnya rencana kita tetap berjalan lancar gitu. Lebih ke itu sih. Kalau memang waktu itu hatinya kamu sudah berubah keesokan harinya, kan itu masih beda, dekat banget tuh untuk menjelaskan semua apa yang terjadi, atau mungkin untuk memperbaiki semua. Karena aku yang nolak waktu itu udah benar-benar gak mau gitu. Sampai dia udah berusaha kayak gimana pun, aku tuh tetap bilang gak bisa gitu. Jadi dia lebih ke nenangin diri mungkin ya, langsung berangkat ke Malang. Dan lost kontak. Dan aku pun juga ngasih ruang buat nenangin. Kamu sendiri sudah punya kehidupan barukah? Sekarang belum, tapi sebelumnya sudah pernah nyoba sih. Nyoba buka hati baru gitu. Sampai kapan sih aku kayak gini gitu. Ternyata ya aku nerima orang itu bukan karena buat pelampiasan tuh, enggak ya, cuman ya kembali lagi orang yang baru bukan dia gitu. Jadi mungkin karena dia memperlakukan aku begitu baik, jadi kok yang ini gini sih gitu. Biasanya kan aku gak gini gitu. Jadi perbandingan. Iya, itu kayak jadi perbandingan terus. Jadinya ya gak bertahan lama juga. Berarti kalau kayak gini berarti kayaknya aku belum siap deh nerima orang baru gitu. Mending kayak damai dulu deh sama perasaan sendiri gitu kan. Dan itu juga dia juga pernah kan
nyaranin aku buat buka hati sama orang baru lagi. Pasti banyak kok yang lebih baik dari aku gitu. Kayak ngeyakinin aku gitu. Cuman ya kembali lagi, perasaan aku belum siap ternyata. Nah, untuk kedepannya, kamu rencana jika ya, ada orang baru atau dia balik lagi, kamu pilih mana? Dia balik lagi dengan versi yang lebih baik sih. Oh gitu. Kamu pilih mana? Dia balik lagi. Dengan versi yang Sama-sama kita lebih baik dan kita sama-sama lebih. Introspeksi masing-masing. Nah, seandainya dia datang kan sudah dalam kondisi yang lebih baik, tapi kamu sedang ada di kehidupanmu yang baru? kayaknya aku lebih memastikan dia udah menemukan bahagianya sendiri, baru aku gitu. Iya, cewek lebih kayak gitu sih biasanya ya. Tapi cowok pun juga kadang gitu nggak sih? Maksudnya kalau kan si dia kan udah sayang banget sama kamu, dan maksudnya bisa dibilang tiba-tiba dia kaget dengan sikap kamu yang kayak gitu. Biasanya cowok tuh nggak mau orang yang dia sayang ngerasa terbebani, dirinya itu nggak mau jadi beban gitu buat orang yang dia sayang, makanya dia lebih menenangkan diri dan akhirnya dia menjauh dan mencari kehidupan yang lain supaya kamu lebih bahagia mungkin gitu. Tetap aja sih Kira-kira kayak meskipun kayak healing kemanapun gitu, tetap pasti ngerasa kayak kurang bahagianya. Apalagi tuh tempat curhatnya kamu ya kan, dan sekarang masih belum ada yang bisa menggantikan posisi itu. Nggak ada posisi bikin aku senyaman itu buat curhat gitu, belum ada sih. Dan lebih ke males juga kalau kenal orang baru, kayak kerja di mana, Menatanya semuanya dari awal. apaan sih gitu. Langsung ke ilfil dah kalau udah kayak gitu. Selama ini kenapa? Apakah dia nggak tahu kalau kamu sudah dengan perasaanmu yang sekarang? Nggak tahu juga sih. Kalau dia tahu, Kalau dia tahu terus kenapa? Kan udah punya kehidupan baru juga. oke sih. Kalau seandainya dia itu tahu, terus kayak orang yang baru itu hanya sebenarnya pelampiasan atau sayang sih oke, cuma nggak sesayang kayak kamu dulu, kamu gimana? Gimana ya? Harus ya intinya jangan sampai dia nyakitin orang lain gitulah. Tapi aku percaya dia gak bakalan kayak gitu. Karena ya itu, kalau dia emang belum siap ya dia gak bakal mulai. Kecuali yang sebelahnya, maksudnya yang pasangannya yang bikin masalah gitu, baru dia berani ngambil tindakan buat ninggalin gitu. Kalau dari dianya sih kayaknya enggak deh. Berarti basic yang cowok ini baik ya sebenarnya. Baik banget, meskipun keluarganya juga baik banget. Masya Allah, aku bersyukur banget sih pernah kenal sama dia, sama keluarganya juga. Sampai sekarang masih kontakan sama keluarganya? Lebih ke cuman jadi penonton story aja sih. Sebenarnya pengen gitu, kangen banget kayak acara-acaranya yang dulu ada aku gitu, sekarang udah gak bisa gitu. Udah kayak keluarga sendiri berarti. Iya. Berarti Ya dulu udah sampai segitunya, emang udah sampai kayak keluarga sendiri, udah nganggap aku banget gitu. Next, harapanmu inginnya kayak gimana? Siapapun bahagianya, siapapun yang jadi sebab bahagianya dia, semoga emang dilancarkan dan diberi kemudahan, nggak sama kayak kejadian yang kita alamin dulu gitu. Kamu ikhlas? Ngomongin soal ikhlas itu agak Susah. agak susah ya. Kadang kita udah ngerasa ikhlas, tapi kadang-kadang juga masih ngerasa kok gini sih, kok gini sih. Padahal ikhlas kok, aku ikhlas kok, udah gini, udah emang kenyataannya gini. Tapi kok gini sih, kan aku gak maunya kayak gini gitu. Tapi kalau dia lebih bahagia, ya aku juga ngerasa juga bahagia. Kayak lebih ke apa ya? Meskipun aku dulu pernah salah, tapi dengan ngelihat dia bahagia gitu, itu kayak jadi menenangkan hatinya kamu. Gitu. Kalau aku sebagai cowok, ketika kamu berkata seperti itu,
di sisi sebagai cowok nih ya, biasanya kalau kayak gitu tuh kamu nggak ikhlas. Pasti ada lah ya. Wah, maksudnya gini, mungkin cewek lebih ke ya sudahlah kayak gitu. Tapi itu beda antara mulut dan hati. Iya, bener sih. Mungkin bisa ikhlas tapi kamu berharap sesuatu yang lebih baik gitu. Misalkan kamu menginginkan dia bahagia dengan lain, kamu pasti berharap kamu juga bahagia, ya kan? Atau enggak sebaliknya, atau back to awal dengan yang lebih baik pastinya kayak gitu. Ya semoga dari situ kan, kalau emang yang terbaik intinya ya kayak gitu. Semoga kalau emang kamu bukan dengan dia, ada yang lebih baik yang bisa mengalahkan kejadian atau pengalaman dengan itu. Insya Allah sih. Kalau kayak gitu belum tahu juga karena Ya, kita nggak tahu. sejauh ini memang Masih belum ada ya. belum ada yang sespesifikasi dia gitu. Ya itu kalau jodoh nggak akan kemana sih. Udah males juga buat. Nah itu sih yang aku takutin, Mbak. Soalnya posisi udah kayak gini ya, tapi aku buat kenal sama orang baru juga Susah juga. susah jadinya. juga. Dan Untuk menerima gampang orang ilfil baru juga. atau enggak itu. Masih belum bisa menerima berarti sebenarnya. Bahkan meskipun orang baru itu kayak ngechat, terus itu aku balesnya tuh kayak udah ngerasa beban gitu. Berarti belum siap sebenarnya. Nah, belum siap dengan orang Tapi baru. aku ngomong sih sebenarnya sebelum takut nyakitin kan, ngomong aku belum siap gini. Ya udah, ayo sembuhin bareng gitu, sembuhin bareng-bareng. Tetap aja aku gak bisa nyembuhin karena ada orang lain, karena itu gak bakal bener-bener sembuh. Karena dari kamu pun belum 100% juga, ya kan? Sebenarnya dari kamu sendiri, kamu mau menghilangkan dulu masa lalu atau menerima orang baru tuh dari kamu sendiri. Kalau memang sudah hatimu sudah oke, sudah aku bisa. Sebelum menerima orang yang baru, kamu harus pastikan 100% atau bahkan lebih dari 100% masa lalunya kamu tuh nggak ada sudah. Bukan berarti dihilangkan, tapi didamaikan. Didamaikan dengan perasaanmu sendiri. Dihilangkan nggak mungkin ya, kecuali amnesia. Maksudnya Kalau masa lalu nggak bisa dihilangkan. didamaikan saja. Kalau emang mau menerima baru, kecuali kamu masih mengharap sesuatu dari yang sebelumnya. Nah itu masih proses buat damai sih. Karena setiap kejadian tuh masih seringnya ke dia lagi. Udah berusaha banget sih. Terus kadang juga di jalan gitu sering kayak auto, kalau ada kendaraan yang mirip punya dia langsung auto lihat plat nomor gitu. Beneran dia nggak sih barusan yang lewat gitu. Tapi nggak pernah ketemu sampai sekarang. Dulunya pernah, cuman udah beberapa bulan udah gak pernah. Waktu ketemu diem-dieman atau pura-pura nggak ngeliat atau apa? Kalau dia sih pernah ketemu di jalan, cuman ya itu gak nyapa. Bukan gak nyapa sih, kan dia lewat kan. Cuman pas ngechat aja, aku barusan lihat kamu loh di tempat kerjamu gitu. Cuman segitu aja. Ngechat? Kayaknya kalau aku ketemu langsung ya gak bakal. Loh, berarti masih ada harapan dong waktu itu. Kok nggak langsung bilang aja? Enggak juga. Dia udah ada yang baru kan. Waktu itu sudah ada yang baru. Iya, jadi seandainya dia kosong mungkin kalian bisa back ya? Bisa jadi. Bisa jadi, tapi gak semudah itu juga. Iya, maksudnya harus ditata dulu dari awal kan. Ketika memang dia sudah menerima orang baru Dan keluarganya juga belum tentu mau juga kan terima aku lagi gitu, karena dia udah baik banget gitu. Terus bisa dibilang aku udah bukan cuma ngehianatin dia, juga bisa dibilang ngehianatin keluarganya juga, mungkin kayak gitu. Mungkin ada yang mau bisa disampaikan. jadi motivasi buat yang nonton nih. Yang pertama untuk masalah kerja ya, motivasi buat yang nonton, meskipun kalian punya shift kerja yang malam, shift malam itu gak selalu tentang keburukan kok.
asalkan kalian benar-benar berada di jalan yang benar gitu, positif dan gak neko-neko, itu kalian harus buktikan. Yang terpenting itu yakinkan keluarga dulu kalau kamu itu emang benar-benar kerja, gak main-main dan gak macem-macem. Yang penting keluarga udah percaya, dan selebihnya orang mau ngomong apa itu nggak usah didengerin sih. Itu juga salah satu motivasi dari dia sih dulu. Jangan terlalu mau dengerin omongan orang, karena aku tuh orangnya gampang Pemikir berarti ya. orang ngomong gini langsung Dipikirin. emang bener ya aku gini gitu. Nah terus untuk yang pasangan yang mau ke arah serius, jika kalian ada kendala kayak yang aku rasain, tiba-tiba gak yakin, tiba-tiba takut gitu, tuh harus sebisa mungkin harus ngomongin, harus beranikan, harus mengendalikan diri. Kontrol. Tapi aku waktu itu bener-bener nggak bisa Mbak, cuman lebih tinggi rasa takut aku itu emang bener-bener takut banget sampai gemeter, tangan dingin gitu kan. Cobaan untuk ke arah pernikahan itu emang bener-bener ada, karena mungkin ya di pernikahan itu emang ibadah terbesar juga terlama kan, makanya ujiannya juga gak main-main. Terus kalau kalian emang masih ragu, mending jangan keburu langsung ngomong nyudahin hubungan itu gitu. Jangan gegabah ambil keputusan berarti. Mending nenangin diri dulu gitu. Betul. Supaya kita bisa berdamai juga ya. Apalagi hubungannya udah lama, udah kenal baik sama keluarga. Jangan kayak gitu sih, jangan sampai terjadi sama orang lain, karena rasanya nggak enak banget. Karena beda loh Mbak, putus karena dia selingkuh sama putus karena keadaan itu beda banget. Dan rasanya lebih sakit. Iya. Nggak, buat berdamai juga ternyata lebih susah. Ya, Iya, mending jahat aja sekali. Mending kamu selingkuh depan aku aja gitu. Daripada baik kayak gitu ya kan. Iya, berarti memang kalau kita ya dengan keadaan yang sekarang ya, ya kita harus bisa menerima untuk sekarang, untuk lebih menerima dulu, lebih Berdamai sama diri sendiri. ya betul. Karena kalau nggak gitu ya kita bakalan kepikiran terus nih, ya kan? Tapi aku kalau masih ada perasaan kangen di waktu-waktu tertentu itu salah nggak sih? Karena kan dia udah ada yang baru juga. Gitu. Kalau dari posisi salah, tapi kalau dari sisi kamu untuk berdamai itu wajar. Kalau menurut aku sih gitu. Nah, menurut aku sah-sah aja selama kamu tidak melakukan hal yang mengganggu mereka. Ya, selama itu nggak mengganggu nggak apa-apa. Menurut Baik. aku. Kecuali kamu mengganggu. Tadinya sempat ada kayak udah bener-bener kangen banget gitu loh Mbak. Kayak banyak banget loh yang mau aku ungkapin ke kamu gitu. Gitu ya. Ingin ketemu gitu. Tapi udah sadar dia udah ada yang baru. Ya nggak jadi. Terus makanya cuman bisa bikin tulisan di video itu kan. Cuman itu sih. Terus aku ngerasa kayak oh mungkin ini prosesnya aku biar damai sama diri sendiri gitu. Nanti juga seiring berjalannya waktu mungkin bisa hilang gitu. Bisa sembuh gitu. Berarti emang ternyata status yang di TikTok itu ternyata panjang ya ceritanya ya. Wah, ternyata ada itu. Tapi situ kan kamu bisa lebih belajar, lebih dewasa juga kan untuk mengendali ini semua ya kan. Dan semoga dengan ini semua kamu bisa mengambil hikmah aja ya dari semuanya, dan apapun kalau bisa kamu lebih bisa menerima dengan keadaan yang fakta yang ada nanti ke depannya untuk kami sendiri. Kalau menurut dari kita sih, maksudnya jangan meratapi terus dengan yang sudah terjadi. Kalau memang itu yang untuk ke depannya kamu mendapatkan hal yang bisa membuat kamu lebih bahagia, dilanjutkan. Apapun itu hasilnya. Kita kan nggak tahu nih rahasia Tuhan ke depannya kayak gimana. Yang penting diri kamu sendiri dulu. Kayak gitu. Iya sih. Karena aku ngerasa kehilangannya tuh bukan cuma ngerasa kehilangan dia, juga keluarganya juga. Karena udah akrab banget ya. Iya, kangen banget malahan. Ya itu. Sampai pernah mikir bisa nggak sih? Ya tahu dia udah punya baru gitu, tapi keluarganya udah
tetap bisa baik lagi gitu. Maksudnya kayak ya udah Kayak aku anggap kayak orang luar tapi sahabat atau temen gitu aja gitu. Tapi ya gak mungkin kayak gitu juga kan keadaan. Dan itu juga pasti nyakitin sama pasangannya juga. Ya sekarang maksudnya itu anggaplah itu satu kesalahan yang dilakukan Mia waktu itu ya kan, karena nggak bisa ngontrol emosi sendiri, ego sendiri gitu. Sekarang yang dihadapin sama Mia itu dua yang harus dihadapin, yaitu kamu ingin memperbaiki atau kamu lanjut dengan hidupnya kamu kayak gitu. Itu karena kalau kamu pengen memperbaiki silakan selama itu ada jalan gitu. Tapi kalau kamu merasa itu bukan waktunya untuk memperbaiki dan sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki, mending kamu harus melihat ke depan gitu. Karena di depan siapa tahu, kita tidak pernah tahu kan kita akan ketemu dengan orang-orang yang seperti apa gitu. Iya, betul. Itu memang harus ditanam dari sekarang nih buat kami. Maksudnya gini, mumpung belum terlambat. Karena kalau kamu terlalu dalam itu bahaya ke kamu. Bahayanya gimana? Enggak, maksudnya gini, dalam artian bahaya ke mental kamu sebagai ya sosok Kak Mia yang masih sekarang masih panjang. Padahal kamu masih muda banget gitu loh Mia. Gini, maksudnya gini, kalau memang betul katanya Kak Astri tadi, kalau emang masih bisa diperbaiki, kejar terus kayak gitu. Kalau emang itu untuk kebahagiaan kamu, tapi jika itu sudah tidak memungkinkan menurut kamu, karena kamu kan yang tahu situasinya, harus lepas saja. Lepas dan kamu harus lanjutkan jalannya kamu. Sebenarnya udah melepas sih, cuman ya itu masih. Iya, maksudnya melepas itu nggak hanya melepas dan aku sudah melepas dia, tapi aku udah membiarkan dia bahagia sama pilihannya, udah gitu sih. Cuman untuk diri aku sendiri belum. Iya, itu proses Mia. Iya, prosesnya memang nggak harus. Maksudnya gini, kita nggak, prosesnya tetap dinikmati, tapi itu menuju yang pastilah kayak gitu. Prosesnya. Kalau emang kamu mau melepas tapi masih kamu ragu, itu berarti kamu masih ingin memperbaiki. Tapi jika kamu sudah mau proses tapi itu ke hal yang lebih pasti, ke yang lain kah atau yang gimana, ya itu dijalani selama itu bahagia. Tapi nanti ujung-ujungnya tetap takdir dari Tuhan kan, seperti itu. Jadi lebih ke fokus ke kerjaan sih. Ya nggak apa, itu bagus tuh. Itu lebih positif. Lebih positif tuh kayak gitu. Jadi biarkan itu mengalir. Lebih kemana nanti? Lebih ke memperbaiki keadaan atau ke hal-hal yang baru untuk kehidupan kamu. Karena kalau yang namanya jodoh itu pasti Allah permudah semuanya kok. Ya. Gitu. Yang awalnya mungkin kita mau melangkah mau melupakan, ternyata jalannya bukan gitu loh. Menurut Allah harus balik. Semuanya itu kan diatur, diset sedemikian rupa sama Tuhan itu. Siap. Ini kenapa dari hal-hal yang bahagia lari? Iya. Ternyata gara-gara status ini gara-gara status panjang nih, ternyata ya. Ya apa, dari situ kan bisa kita petik hikmahnya ya kan ya. Okay. Anggap ini adalah proses pendewasaannya kami sendiri, mulai dari kerjaan dianggap hal yang enggak sama orang gitu, terus di percintaan juga menjadi wanita itu memang harus kuat Kak Mia ya, karena kita akan menjadi seorang ibu. Amin. Iya kan. Jadi harus strong gitu. Oke, terima kasih Kak Mia ya udah berbagi pengalamannya, dan semoga ya meskipun begitu di luar sana kita nggak tahu ada orang yang ada di posisi kamu juga atau enggak, dan semoga yang ada di posisi yang seperti kamu mereka juga bisa berpikir juga tuh, bisa dapat hikmahnya dari situ ya, bisa belajar dari Kak Mia juga. Kak Mia, betul. Oke, terima kasih buat Kak Mia sudah hadir di studio kita kali ini, dan buat Sobat RTV yang nonton, ambil positifnya dan buang negatifnya ya. Oke, dan thank you sudah nonton sampai detik kali ini, dan see you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.